Awalnya kami cuma sebatas menjual kain, tapi sekarang kami juga jual edukasi. Jadi tamu-tamu dari luar Jogja yang pengen belajar, pengen magang tentang batik, silahkan datang aja ke Kampung Batik Giriloyo. Jadi di sini tidak ada menggunakan plastik, Mas? Iya, betul. Pedagang pembeli kita sarankan kita minimalisir tidak boleh menggunakan plastik. Lanjutkan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tinggi banget. Sehingga untuk menentukan letak makamnya, maka dilemparkanlah sebongkah batu dari Mekah yang ternyata jatuh di Giriloyo ini. Oh, mau ketabrak, guys. Ayo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Ahmad Speedpitan. Untuk sepeda kita pada hari ini, kita akan coba putar-putar masih di seputaran Imogiri atau tidak jauh dari makam seniman yang minggu kemarin kita sempat upload ya. Hari ini kita coba muter-muter ke Kampung Batik Giriloyo. Itu yang disponsori oleh Pertamina di sana. Kemudian hari ini Minggu Legi itu pasar Sorjati. Wah, itu hanya bukanya tiap Minggu Legi, dimana untuk pembelinya adalah menukarkan uang pecahan dengan kereweng. Nah, kereweng itu atau tanah liat itu ya. Terus nanti kita coba akan akhiri sampai ke makam Giriloyo atau makam kerabat Sultan Agung. Pagi ini saya ditemani ini biasa oleh Mas Sada. Siap. Oke, yuk kita kawil kembali guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini perjalanan lancar. Dapat tanjakan. Mau ketabrak guys. Lanjut guys, kita udah nyampe daerah Ukir Sari. Kelihatannya sepi nih, belum buka tapi nggak apa-apa. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Kampung Batik Giriloyo, keren sekali. Saat ini kita sudah di Kampung Batik Giriloyo Imogiri, binaan dari Pertamina. Ya. Per hari sampai 500 Ya. pengunjung. Iya, kalau pas masa liburan ya. Oh, nggih. Terus kalau seperti masa pandemi ini tetap ada pengunjung atau dibatasi, Pak? Ya, tetap ada tapi kan berkurang banget. Berkurang banget. Kampung Batik Giriloyo itu berdiri sejak kapan, Pak?
Untuk sejarah batik di Giriloyo, batik Giriloyo ini adalah warisan budaya yang adiluhung yang sudah ada mulai dari abad ke-17. Jadi sejarahnya adalah ini warisan dari Kerajaan Mataram. Dahulu di abad ke-17, Kerajaan Mataram itu mulai proses pembangunan makam raja yang ada di Mogiri. Nah, dari proses pembangunan makam raja itulah terjadi interaksi antara keluarga keraton dengan masyarakat kami yang ada di Giriloyo. Giriloyo ini ada 3 dusun, Dusun Giriloyo sendiri, Cengkehan, dan Karangkulon. Yang mayoritas warga kami adalah sebagai perajin batik. Itu dimulai kurang lebih di abad ke-17, yang mana interaksi itu terjadi karena keluarga keraton sering nyekar, sering datang ke makam. Akhirnya karena keraton selalu memakai kain batik, diajarilah kami tentang kerajinan batik tulis. Yang sampai sekarang, alhamdulillah batik itu masih tetap kami lestarikan di sini. Pasca gempa 27 Mei 2007, kami mengadakan kebangkitan batik, yang akhirnya terus kami bentuk paguyuban, dan di Kampung Batik Giriloyo ini kami berkumpul, ada 12 kelompok, 540 perajin batik. 540 perajin batik. Awalnya kami cuma sebatas menjual kain, tapi sekarang kami juga jual edukasi. Jadi tamu-tamu dari luar Jogja yang pengen belajar, pengen magang tentang batik, silahkan datang aja ke Kampung Batik Giriloyo. Selama ini ya sudah berjalan paling jauh tamunya dari mana, Pak? Kalimantan, Maluku. Ya, Maluku Tengah itu sudah 3 tahun ini rutin setiap tahun. Kalau mereka nggak ke tempat kami, saya yang ke Maluku. Jadi ada kerjasama dengan ada pendampingan sampai ke Maluku ya. Luar biasa. Itu besar harapan dari kami, pengelola Kampung Batik Giriloyo ataupun Pasar Sorjati, untuk bisa selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Wisata monggo, belanja monggo, belajar monggo. Yang jelas kita harus selalu patuhi apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dengan demikian wisata jalan, perekonomian jalan, kesehatan juga tetap jalan semuanya. Oke, terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Semoga setelah masa pandemi ini berlalu, setelah ada kelonggaran dari pemerintah, wisatawan maupun dari masyarakat yang mau belajar batik kembali lagi ramai ya. Siap. Siap-siap aja guys. Ikut dituntun guys, masuk di jembatan. Saya Bu. Kerja bakti tiap minggu. Oh, dari dodolan, buat nopo-nopo. Bu, ini saya nggih. Ternyata belum buka, hari Minggu ini masih ada kerja bakti ibu-ibu. Oke. Oh, nggih. Tiap minggu niku dene arisan kali. Habis pit-pitan dugi pundi, Pak? Dugi Sriharjo, Pak. Sriharjo, dari Sriharjo terus ke Sorjati. Ya. Oh, sehat-sehat. Kemringet. Kemringet, iya. Pak, Sorjati ini biasanya seperti apa Pak bukannya?
Sarjati ini sebelum pandemi ini kita buka setiap minggu lagi, yang jelas setiap minggu lagi selapan sekali. Selapan sekali. Kalau kan Jawang ya? Iya, hitungan Jawa selapan sekali. Pengunjungnya sebelum pandemi luar biasa Pak, ribuan lebih. Ribuan lagi ya. Omset kami terakhir itu 20 juta per hari. Per buka. Luar biasa Ya. berarti. Pengunjungan kami pernah wawancara beberapa pengunjung, ada yang udah dari luar kota. Luar kota? Iya. Paling jauh dari mana? Kalau dari Pekalongan pernah, Semarang pernah Semarang kita. Iya. sini? Iya. Luar biasa. Karena uniknya Pasar Jati. Pasar Jati ini cara pembeliannya menggunakan koin, Pak. Pakai koin. Pakai koin. Dan yang dijual di sini makanan tradisional semua. Wah, ini susah dicari. Iya. Solayan ini. Karena konsep kita menuju zero plastik, Pak. Di sini pun ya. zero plastik. Zero plastik. Ya. Jadi di sini tidak ada menggunakan plastik, Mas. Iya, betul. Pedagang pembeli kita sarankan kita minimalisir tidak boleh menggunakan plastik. Tidak ada plastik, Ya. berarti kampanye terhadap lingkungan. Iya, zero plastik. Zero, nggak ada boleh plastik ya. Ya, betul. Tapi untuk pandemi ini mulai bulan Maret kemarin kita tutup sementara. Karena kita mengikuti aturan dari pemerintah, kita tutup sementara. Bulan September kita buka lagi. Mohon doanya semoga kita dapat izin dan bisa buka kembali. Amin. Ya. Harapannya bisa buka kembali dan bisa ramai seperti sebelum pandemi lagi. Karena alhamdulillah sekali dengan adanya Pasar Jati ini sangat meningkatkan perekonomian warga di sini. Oke ya, untuk pemirsa, catat tanggalnya setiap hari Minggu Legi. Oh, ini 1000 batu. Batunya gede-gede. Apa ya, Pak? Kayaknya kalau yang tak baca di literatur geologi seperti itu, batu konglomerat. Bukan konglomerat yang orang kaya ya. Karena memang itu batuan beku. Atau bisa juga breksi ini, karena hasil dari debu vulkanik. Jembatan dari bambu, tapi kayaknya lama udah nggak dipakai ya, agak ngeri-ngeri sedap ini. Sampai di makam Sunan Cirebon. Wis ngontale adoh. Siapkan fisike tuh, naik tangga tuh. Siap-siap ya. Heran sih nang isor, sudah dulu baru naik. Aduh guys, tinggi banget guys. Sebelum masuk, cuci tangan dulu. Bersih cuci tangan. Yuk naik. Tangganya kan ngeri. Ayo Pak, munggah Pak. Di bawah kok udah sampai atas ini. Naik. Siap. Lumayan tinggi. Masya Allah, tinggi banget. Tuh, tangga naiknya di sana tuh. Pokoknya kata ini kan kalih dasunan tahun kan mriko. Selisih 20 tahun dengan masjid yang ada di makam Imogiri. Mriko dibangun 1632. 1632. Oh iya. 1632 berarti kemudian ini 1612 enggak? 13 di dalam masa perbaikan oleh Pak Baharudin tadi. Masih berapa ratus anak tangga lagi nih, naik sampai ke puncak. Lanjutkan.
Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tinggi banget. Alhamdulillah udah sampai atas. Sebelah kanan makam dari Sunan Cirebon, sebelah kiri makam dari bapak ibunya Sultan Agung. Dibandingkan makam raja-raja di Paciematan, makam Giriloyo memang lebih kecil. Hanya ada satu tangga ke atas yang melewati sebuah masjid. Di puncaknya pun tak banyak makam yang disua. Makam Giriloyo memang kalah pamor dibandingkan dengan makam raja-raja di Paciematan. Padahal justru makam inilah yang sebenarnya bakal menjadi tempat disemayamkannya Sultan Agung, Raja Mataram yang terkenal itu. Menurut kisah turun-temurun dan juga disampaikan oleh juru kunci, Sultan Agung berkeinginan untuk dimakamkan di Mekah, namun tidak diperkenankan oleh ulama atau penguasa di sana. Sehingga untuk menentukan letak makamnya, maka dilemparkanlah sebongkah batu dari Mekah, yang ternyata jatuh di Giriloyo ini. Sayangnya Gunung Giriloyo telah diminta untuk menjadi makam pamanda Sultan, yaitu Pangeran Juminah. Sultan Agung pun akhirnya menetapkan gunung di Paciematan sebagai makamnya, yang kemudian dikenal sebagai makam Raja-Raja Imogiri. Terdapat sebuah denah yang tergantung di sudut Masjid Giriloyo membantu memberi gambaran soal makam ini. Makam Sunan Cirebon atau putra kelima dari Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum. Pintu makam dikunci dan informasi dari juru kunci dibuka di setiap hari Senin dan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pamitan. Cukup melelahkan, lumayan. Udah panas. Oke, kita akhiri untuk goes hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya dengan tempat yang tidak kalah eksotis lagi. Ayo, KW lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.